Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari, saudara yang terkasih, sebagaimana yang kita tahu, hari ini minggu ketiga Advent, Minggu Sukacita. Pada kesempatan ini kita diajak
untuk berhenti sejenak, tarik napas panjang, dan katakan hidup itu indah. Kalau ada di antara kita yang merasa bahwa hidup itu belum indah, atau hidup itu tidak indah, atau hidup itu penuh dengan beban, penuh dengan masalah, mari kita renungkan kembali Injil yang barusan kita dengarkan. Dalam Injil tadi, Yohanes Pembaptis memberikan jawaban yang sangat sederhana untuk sebuah pertanyaan yang tidak gampang tetapi juga tidak rumit. Apa yang harus kami perbuat? Yohanes katakan, kalau punya 2 baju, kasih 1 ke yang enggak punya. Kalau punya makanan lebih, ya bagi-bagi. Lalu pemungut cukai dan prajurit juga bertanya. Dan Yohanes memberikan jawaban, jangan menipu, jangan memeras, dan puaslah dengan gaji. Yang terakhir ini sering bikin kita senyum pahit. Puaslah dengan gaji. Apalagi kalau sudah hampir akhir bulan, menjelang Natal dan Tahun Baru, butuh banyak belanjaan. Tapi semua ini ada maknanya. Jadi sebetulnya apa sih rahasia dari sukacita itu? Yohanes Pembaptis memberitahu kita bahwa sukacita sejati bukan soal apa yang kita punya, tetapi apa yang kita lakukan dengan itu. Ketika kita berbagi, kita bukan cuma membuat orang lain bahagia, tetapi juga bikin hati kita sendiri lebih ringan. Coba kita semua bayangkan wajah seseorang yang baru saja kita bantu. Pasti memberikan kita kehangatan, pasti memberikan kita kedamaian, dan juga kebahagiaan. Sukacita itu seperti api unggun. Semakin kita berbagi, semakin besar nyalanya. Tapi kalau kita sulit berbagi, apinya akan padam. Jadi mari kita terus berbagi, supaya sukacita, supaya senyuman, supaya rasa syukur terus menyelimuti hidup kita. Yohanes juga dengan jelas mengatakan, kalau punya 2 baju, berikan kepada yang tidak punya. Kalau punya makanan lebih, lakukan yang sama. Yohanes meminta kita untuk tidak hanya sekedar memberi kepada orang-orang yang kita harapkan untuk mendapatkan kembali imbalan. Yohanes mau supaya kita memberi dengan tulus, terutama kepada mereka yang tidak punya. Kalau kita beri 10 euro kepada orang kaya yang merayakan ulang tahun atau sebagai kado, satu saat pasti orang kaya akan memberikan kembali lebih dari yang kita berikan. Lalu pada acaranya yang berikut, kita akan memberikan 20 euro supaya dia kembalikan lebih banyak lagi. Kita terus saling membalas sampai Tuhan datang. Tetapi kalau kita memberikan kepada orang miskin, kepada orang yang tidak punya, kita semua pasti pernah punya pengalaman. Kita akan mendapatkan jawaban, terima kasih, Tuhan akan membalas.
Ketulusan kita dalam memberi akan mendatangkan banyak berkat dalam hidup kita. Seringkali kita dengar ucapan berbagi itu indah. Tidak harus besar-besaran. Kalau punya 2 baju, kasih 1. Kalau punya waktu, dengarkan cerita dan tangisan sesama kita. Berbagi tidak selalu soal barang. Kadang juga kita bisa membagikan perhatian dan juga membagikan waktu kita untuk mendengarkan sesama kita. Berbagi juga tidak perlu banyak drama. Kalau mau berbagi, jangan sambil mengeluh. Aduh, ini baju favorit saya, tapi ya sudahlah. Sukacita itu tulus, jadi berikan dengan hati ringan tanpa drama dan keluhan. Jujur itu damai. Bayangkan hidup kita tanpa harus takut ketahuan bohong. Kejujuran bisa bikin hati kita lebih damai, dan damai itu bagian dari sukacita. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum ada, sampai kita lupa menikmati yang sudah kita punya. Yohanes katakan, puaslah dengan gajimu, puaslah dengan apa yang kamu miliki. Artinya jangan lupa bersyukur, walaupun kita tetap mempunyai mimpi besar dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, di sekitar kita saat ini, banyak orang yang butuh untuk didengarkan, banyak orang yang butuh untuk dipahami, banyak orang yang butuh untuk dicintai, banyak orang yang butuh untuk diampuni. Masa Advent ini adalah kesempatan berahmat bagi kita semua untuk memberikan diri kita, memberikan waktu kita untuk mendengarkan, untuk memahami situasi yang sedang dialami oleh sesama kita. Seringkali kita menutup telinga, seringkali kita tidak mau mengorbankan waktu untuk mendengarkan dan memahami sesama kita. Seringkali kita berpikir bahwa kita juga punya masalah. Mengapa harus mendengarkan masalah orang lain? Seringkali kita lebih memikirkan diri kita sendiri. Saya tidak ada waktu untuk mendengarkan atau memahami yang lain. Masa Advent ini adalah kesempatan yang berahmat bagi kita semua untuk memberikan diri kita, memberikan waktu kita, supaya kegembiraan, sukacita benar-benar menular kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan waktu dan hati kita, yang membutuhkan bantuan dan juga cinta kita. Hari ini Yohanes Pembaptis juga mengingatkan kita tentang sumber sukacita sejati, yaitu Yesus Kristus. Dia yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Artinya sukacita sejati datang ketika kita menyadari bahwa Tuhan juga mengasihi kita tanpa syarat. Yesus mencintai kita tanpa menuntut balasan, tanpa menuntut pujian. Kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus juga diajak dan dipanggil untuk memberi dengan tulus hati
tanpa mengharapkan balasan, memberi, mencintai, mendengarkan tanpa syarat. Mari kita semua menjadi pembawa sukacita, pembawa kegembiraan, pembawa ketenangan dan kedamaian bagi sesama kita, bagi sesama yang saat ini sedang dalam kesulitan, dalam kesakitan, dan juga dalam kekurangan. Semoga kita semua terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan kasih Tuhan yang terus menyinari setiap orang di sekitar kita dengan kehangatan kasih dan sukacita. Tuhan memberkati. Amin.